Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita bakal gali lebih dalam soal konsep fokus dalam strategi, pakai studi kasus dari bab 10 buku Good Strategy, Bad Strategy. Kita lihat Crown Cork and Seal atau CCS. Iya, perusahaan kemasan logam ini profitnya luar biasa loh. Jauh di atas raksasa industrinya kayak American Can atau Continental Can. Padahal kelihatannya cuma bikin kaleng biasa ya. Betul, jadi misi kita kali ini ya, membongkar apa sih strategi inti CCS ini. Bukan cuma soal produknya, tapi lebih ke bagaimana mereka main di pasar. Apa rahasianya? Ini kasus yang sering bikin salah paham. Banyak yang mikir, oh mungkin CCS itu spesialisasinya di kaleng yang susah, kayak aerosol atau minuman karbonasi. Atau jangan-jangan mereka itu paling efisien, jadi produsen paling murah gitu. Nah, soal efisiensi biaya itu, kayaknya perlu diluruskan deh. Kalau kita lihat lagi datanya, analisisnya malah cenderung bilang kalau biaya per kaleng CCNS itu kemungkinan malah lebih tinggi dari pesaingnya. Tepat sekali. Jadi rahasia unggulnya bukan di ongkos produksi termurah. Coba kita bedah satu-satu kebijakannya deh. Misalnya soal bantuan teknis yang mereka kasih. Oke, bantuan teknisnya gimana? Ternyata, itu lebih banyak ditujukan buat perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil, bukan yang raksasa. Oh, menarik. Cukup spesifik ya targetnya. Ini udah mulai kelihatan polanya. Terus ada lagi? Ada. Kebijakan kedua, respons cepat. Ini bukan cuma layanan standar, tapi mereka secara spesifik siap banget buat nanganin pesanan mendadak. Pesanan mendadak. Kayak gimana tuh contohnya? Misalnya ya, karena ada lonjakan permintaan musiman, atau klien mau launching produk baru buru-buru gitu. Ini makin jelas kan, siapa yang mereka incar, dan kebutuhan spesifik apa yang mereka penuhi. Oke. Bantuan buat yang kecil, respons cepat buat order dadakan. Sekarang kita sambungin ke sisi manufakturnya coba. Katanya pabrik mereka lebih kecil ya? Betul, lebih kecil dari pabrik pesaing. Dan ada fakta kunci nih, tiap pabrik CCNS itu dirancang untuk melayani minimal 2 pelanggan. Nggak ada istilahnya pabrik captive, yang cuma buat satu klien gede. Jadi nggak tergantung sama satu klien raksasa aja ya di satu pabrik. Iya, dan mereka juga punya lini produksi cadangan. Nah, tujuannya apa coba, kalau bukan buat efisiensi skala? Pasti buat kecepatan, biar bisa respons cepet tadi itu ya. Tepat. Jadi jelaskan, setup pabriknya itu dioptimalkan buat kecepatan, bukan buat volume produksi masif per klien. Implikasinya, ya produksi per pelanggan jadi lebih sedikit, dan kayaknya harga per kalengnya jadi... Jadi kemungkinan besar memang lebih tinggi. Oke, masuk akal. Fokusnya geser dari biaya murah ke kecepatan dan fleksibilitas buat volume kecil per order. Persis. Oke, jadi kepingin puzzle-nya mulai nyambung nih. Pelanggan kecil, butuh mendadak, produksi lincah, tapi nggak paling murah per unit. Terus gimana semua ini bisa jadi strategi yang bikin untung banget buat CCNS? Apa yang bikin model ini unggul? Nah, ini dia intinya. Kuncinya itu ada di pemahaman mereka yang dalam soal ekonomi industrinya sendiri. Khususnya soal biaya tetap yang tinggi banget. Biaya tetap tinggi? Maksudnya, Bayangin aja biaya ganti alat produksi atau tooling tiap kali mau bikin jenis kaleng yang beda. Itu mahal banget biayanya. Makanya, kalau bisa produksi satu jenis kaleng terus-terusan dalam jumlah besar atau long runs, biaya per kalengnya jadi jauh lebih murah. iya. Dan pastinya pesaing raksasa kayak American Can, Continental Can, mereka ngejar efisiensi long runs ini kan. Mereka pasti incar kontrak volume super besar dari klien macam pabrik bir raksasa gitu. Betul sekali. Mereka kejar long runs buat tekan biaya serendah mungkin. Tapi, disinilah jebakannya muncul. Fenomena yang disebut captive squeeze. Captive squeeze, maksudnya gimana tuh? Karena terlalu bergantung sama kontrak volume raksasa ini, para pesaing besar tadi jadi kayak disandra atau captive sama klien-klien besar mereka itu. Oh, Ini sadar banget kalau pemasoknya bergantung sama mereka. Jadi, mereka punya daya tawar kuat buat neken harga habis-habisan. Pemasoknya jadi nggak punya pilihan. Marginnya tipis banget. aha. Jadi CCNS sengaja menghindar dari permainan ini. Mereka nggak mau ikut kejebak di captive squeeze itu ya. Ini dia strategi fokusnya. Tepat, cerdik sekali kan? CCNS secara sadar dan strategis menghindari jebakan itu dengan memilih fokus di area yang beda. Produksi jangka pendek atau short runs. Short runs.
segmen yang justru dihindarin sama raksasa karena dianggap nggak efisien itu ya? Iya, betul. Mereka melayani pelanggan yang butuh fleksibilitas tinggi, yang pesanannya dadakan, volumenya kecil, atau ya pelanggan yang memang ukurannya nggak cukup besar buat punya daya tawar sekuat raksasa tadi. Mereka ini rela bayar lebih mahal buat fleksibilitas dan kecepatan. Jadi CCNS ini rela mengorbankan efisiensi biaya per unit dari long runs. Sebagai gantinya, mereka dapat apa? Gantinya, mereka dapat posisi tawar yang jauh lebih kuat terhadap pelanggan mereka. Mereka bisa menetapkan harga premium untuk layanan short runs yang cepat dan fleksibel itu. Jadi fokus ala CCNS ini bukan soal produknya aja, tapi soal milih segmen pelanggan dan jenis layanan yang tepat yang butuh kecepatan dan fleksibilitas supaya mereka bisa lepas dari tekanan harga pembeli besar. Wow. Iya, ini contoh bagus banget soal strategi fokus yang koheren. Semua elemen kebijakannya, layanan, manufaktur, target pasar, saling dukung dan konsisten mengarah ke tujuan yang sama, menghindari kelemahan struktural industri dan mendapatkan posisi tawar yang kuat. Benar-benar desain strategi yang pintar ya. Bukan cuma soal milih apa yang mau dilakukan, tapi juga berani memutuskan apa yang tidak mau dilakukan. Mereka sengaja nggak ikut-ikutan main di skala besar demi keuntungan lain. Betul, mereka menukar skala ekonomi dengan kekuatan tawar. Ini pelajaran penting banget soal arti fokus dalam strategi. Bukan sekedar menyempitkan pasar, tapi menciptakan keunggulan lewat serangkaian pilihan yang saling menguatkan, yang ditujukan ke arena di mana kapabilitas unik kita paling bernilai. Oke, jadi rangkuman penting buat Anda yang menyimak. Waktu kita analisis strategi, jangan cuma lihat permukaannya aja. Coba gali lebih dalam gimana sih berbagai kebijakan itu nyambung satu sama lain. Dan gimana keseluruhan sistem itu bikin posisi perusahaan jadi unik menghadapi dinamika industri, terutama soal kekuatan tawar pelanggan atau pemasok. Dan selalu tanya, kenapa konfigurasi ini susah ditiru? Gimana fokus ini melindungi perusahaan dari tekanan kompetisi yang mungkin melumpuhkan pesaing lain? Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, seberapa sering sih kita atau bisnis kita itu terpaku banget sama metrik kayak harus jadi yang terbesar atau biaya harus paling rendah? Jangan-jangan pas kita kejar itu, kita malah mengorbankan sesuatu yang lebih penting, misalnya fleksibilitas atau posisi tawar kita. Kapan ya sebenarnya milih ceruk yang tepat, yang kelihatannya lebih kecil, justru bisa jadi jalan ke profitabilitas dan ketahanan jangka panjang yang lebih baik daripada mencoba melayani semua orang? Coba direnungkan.